Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwasatun Hasanah dari 12 Broadcast 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia dan membandingkan antara pemilu 2014 dan pemilu 2019. Suprastruktur politik merupakan kekuatan politik negara yang memiliki wewenang dan pengaruh secara langsung dalam pembuatan kebijakan publik. Berdasarkan wewenang dan pengaruhnya, suprastruktur politik dapat diartikan sebagai mesin politik dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap pembuatan keputusan politik negara, seperti melakukan perubahan undang-undang dasar, pembuatan undang-undang, serta pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bernegara. Suprastruktur politik terdiri atas lembaga-lembaga resmi pemerintahan negara. Suprastruktur politik sering disebut sebagai mesin politik yang berpengaruh langsung dalam keputusan politik negara. Hal ini berarti suprastruktur politik menjalankan fungsi tertentu dalam sebuah sistem politik negara, yaitu berfungsi menetapkan kebijakan. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut tidak dilakukan secara bebas. Penetapan setiap kebijakan harus dengan persetujuan rakyat, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Secara umum, suprastruktur di Indonesia merupakan tata susunan kelembagaan politik dalam pemerintahan Indonesia. Tata susunan kelembagaan politik tersebut berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dan mencakup hubungan kekuasaan antara lembaga satu dan lembaga lainnya. Lembaga-lembaga tersebut diatur dalam UUD 1945, antara lain lembaga MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk membuat keputusan berkaitan dengan kepentingan umum. Melihat suprastruktur politik di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa suprastruktur politik merupakan sekelompok kecil orang yang terdiri atas tokoh politik. Mereka memegang kekuasaan pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kelompok ini sering disebut mesin politik resmi dari suatu negara sebagai politik formal karena memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik dan menetapkan kebijakan politik tertentu. Contohnya DPR, sebagai lembaga legislatif membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informasi yang sifatnya tidak resmi, yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik oleh suprastruktur politik. Infrastruktur politik ini merupakan kekuatan yang berada dalam masyarakat, meskipun sifatnya tidak resmi dan tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan politik. Kelompok ini pada kenyataannya memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Untuk menyampaikan aspirasinya, infrastruktur politik dalam masyarakat membentuk atau bergabung dalam kelompok-kelompok yang nantinya akan membawa aspirasi mereka ke parlemen. Infrastruktur politik sering disebut bangunan bawah, mesin politik informal, atau mesin politik real dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok. Kelompok tersebut disebut atas dasar kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya. Infrastruktur politik sebagai lembaga yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham demokrasi atau kedaulatan rakyat, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Yang kedua, mempertemukan kepentingan yang beraneka-ragam dan nyata-nyata hidup dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pandangan, pendapat, dan kepentingan yang berbeda-beda tergantung pada keadaan atau lingkungan yang mempengaruhinya. Pendapat, aspirasi, pandangan yang berbeda-beda tersebut diusahakan dapat ditampung dan digabung dengan aspirasi dan pendapat yang senada. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pemilu pada tahun 2014 dan 2019. Dan KPU telah resmi mengumumkan 14 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu 2019, termasuk diantaranya 4 parpol baru. Sementara 2 parpol lain dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019. Dan berikut nama-nama partai tersebut.
Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap partai calon peserta pemilu 2019 yang diatur dalam peraturan KPU nomor 11 tahun 2017. Yang pertama, setiap partai politik harus sudah berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Parpol. Kedua, memiliki paling sedikit 75% dari jumlah total kepengurusan di kabupaten kota di setiap provinsi. Dan ketiga, memiliki paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat di partai politik. Dan keempat, memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan. Selanjutnya, partai politik harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Selain itu, parpol juga harus memiliki kantor kepengurusan tetap di tingkat pusat, provinsi hingga kota, mengajukan nama, lambang, dan juga tanda parpol ke KPU, serta menyerahkan nomor rekening atas nama partai ke KPU. Jumlah partai peserta pemilu 2014 lebih sedikit dibandingkan pemilu sebelumnya. Dari 34 partai politik yang mendaftar, KPU hanya meloloskan 12 partai nasional dan partai lokal. Ya, 3 partai lokal ya Rudi ya. Dan 15 parpol tersebut diantaranya hanya ada 1 parpol baru yang mengikuti pemilu 2014 ini. Tanggal 14 Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum KPU mengadakan undian untuk menentukan nomor urut peserta pemilu 2014. Pengundian nomor urut parpol berlangsung di kantor KPU di Jakarta Pusat. Sebelumnya dari hasil verifikasi tercatat ada 10 parpol yang dinyatakan lolos. Penentuan nomor urut peserta ini dinilai cukup penting karena nantinya sekaligus menjadi jargon dalam proses kampanye, baik dalam pemilihan legislatif 9 April maupun pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Dari hasil pengundian tersebut tercatat Partai Nasional Demokrat atau Nasdem di urutan pertama, disusul PKB, PKS, PDI Perjuangan, kemudian Golkar di urutan 5, Gerindra di posisi 6, lanjut Demokrat di posisi 7, kemudian PAN, P3 dan Hanura. Namun penentuan parpol peserta pemilu yang dilakukan KPU mendapat gugatan dari sejumlah partai yang tidak lolos verifikasi. Mulai dari Partai Bulan Bintang atau PBB yang diusung Yusril Ihza Mahendra, hingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI, bentukan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. KPU tidak meloloskan PBB dan PKPI karena tidak memenuhi syarat keikutsertaan parpol, di antaranya 30% keterwakilan perempuan. Yusril pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN karena menilai verifikasi yang dilakukan KPU cacat hukum. KPU dinilai tidak melakukan verifikasi faktual. Begitu pula dengan PKPI. Dan pada Maret 2013, PT-TUN akhirnya mengabulkan gugatan PBB dan PKPI sehingga mewajibkan KPU untuk merevisi keputusannya dan memasukkan keduanya sebagai partai politik peserta pemilu. Dari sejumlah revisi itulah KPU menambah 5 partai sebagai peserta pemilu 2014. Yakni Partai Damai Aceh PDA di nomor 11, disusul Partai Nasional Aceh PNA, kemudian Partai Aceh, PBB di nomor 14, dan yang terakhir PKPI di nomor 15. Usai melalui tahapan verifikasi, KPU mulai mensosialisasikan sejumlah peraturan jelang pemilu, di antaranya aturan berkampanye. Terkait aturan kampanye, ada sejumlah pasal yang harus dicermati dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2013. Berdasarkan pasal 17 ayat 1A, alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan di jalan protokol dan sarana publik berikut pepohonan. Selain itu, baliho atau papan reklame hanya dibolehkan 1 unit untuk 1 desa atau kelurahan. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan beragam pelanggaran yang dilakukan partai politik. Di antaranya banyak ditemukan alat peraga kampanye yang dipasang di ruang publik dengan jumlah yang terlampau banyak. Kemudian terkait laporan awal dana kampanye dalam peraturan KPU nomor 17 tahun 2013 pasal 15 ayat 1 menyebutkan peserta pemilu wajib membuka dan melaporkan rekening khusus dana kampanye. Sementara di pasal 15 ayat 2 menyebutkan partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD wajib menyampaikan laporan dana kampanye paling lambat 14 hari sebelum jadwal pelaksanaan kampanye pemilu. Namun dalam implementasinya, KPU menilai ada beberapa partai yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye.
Sebagai sanksinya, KPU akan mencoret keikutsertaan partai atau caleg yang tidak melaporkan dana kampanye. Tercatat pada 16 Maret 2014, KPU mencoret 9 parpol di tingkat kabupaten kota sebagai peserta pemilu. Di antaranya PDI Perjuangan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Singkil, serta PBB di 10 kabupaten. Sementara untuk calon legislatif ada sekitar 35 orang yang dicoret. Salah satunya adalah Erik Sitompul dan Edison Sianturi dari Sumatera Utara, Sudir Santoso dari Jawa Tengah, serta Romanus Endau dari Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, keputusan pencoretan ini tidak berlaku mutlak. Para calon legislatif dan partai di kabupaten kota yang dicoret KPU bisa mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dari video sebelumnya, dapat disimpulkan antara perbedaan pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019. Pemilu tahun 2014 tidak dilaksanakan secara serentak, sedangkan pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak. Peserta partai politik pada pemilu tahun 2014 lebih sedikit dibandingkan dengan pemilihan umum pada tahun 2019. Pemilu pada tahun 2014 diikuti oleh 10 partai politik, sedangkan pada tahun 2019 diikuti oleh 14 partai politik. Pemilu tahun 2014 dilakukan di hari bukan libur nasional, sedangkan pada pemilu tahun 2019 sudah dijadikan hari libur nasional. Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia, tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, termasuk juga memilih anggota legislatif dan kepala daerah. Itulah penjelasan mengenai suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia dan penjelasan mengenai perbedaan antara pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.